Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Resman. Di sini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yang dimana sekarang ini kita akan berfokus pada layout. Yang dimana untuk materi hari ini kita akan mencoba untuk mengulik beberapa view atau komponen dari layout dari Android Studio sendiri. Yang pertama, ini kita seperti yang teman lihat nih, di project kemarin ini kita sudah membuat dua bagian untuk inputan dan view-nya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kita terdapat dua kelompok dari sebuah widget, yang mana ada dua text view, dua inputan, dan dua button. Bagaimana sih cara supaya kita mungkin ingin memisahkan atau mengelompokkan ke 6 widget ini menjadi dua kelompok? Kita bisa menggunakan fitur namanya constraint layout. Kalau teman-teman cari, dia ada di sini di bagian container, layout, constraint layout. Ini fungsinya untuk membungkus elemen-elemen yang kita inginkan, sehingga nantinya yang dimana mungkin fungsinya mungkin untuk mempermudah kita dalam mengatur UI nantinya. Kita drag and drop saja ke sini. Lalu untuk sekarang kita atur dulu menutupi dari komponen yang kita punya. Setelah itu kita beralih ke kodenya. Kalau di sini teman-teman lihat terdapat constraint layout yang baru. Di sini kita karena kita ingin membuat ini constraint layout ini sebagai parent dari tiga komponen kita ini, maka kita akan membuat atau memasukkan tiga komponen yang kita miliki tadi, yaitu button, text view, dan text. Kita copy saja, lalu kita masukkan ke dalam constraint layout-nya, sehingga ketika teman-teman lihat kita ingin memindahkan tiga komponen ini, dia akan langsung secara otomatis, karena sekarang ini pair dari setiap tiga komponen ini sekarang adalah constraint layout ini, bukan parent dari layout utamanya. Karena kita akan coba mengatur, kita akan membuat mengatur lebarnya. Di sini kita buat lebarnya sesuai dengan kontennya. Untuk tingginya kita sesuaikan dengan konten. Untuk lebar sesuai dengan parent. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk ke kelompok yang berikutnya. Kita drag saja constraint layout-nya ke bawah, kita buka sedikit. Lalu seperti biasa kita masukkan komponen yang lainnya, komponen yang di luar AI. Kita cut saja. Lalu kita atur untuk lebarnya kita sesuaikan dengan kontennya, membungkus kontennya sesuai dengan parentnya, dan kata tingginya baru sesuai dari kontennya. Seperti ini. Jika kita lakukan perubahan, ini jadinya ada yang berubah.
kita atur untuk parent dari komponen ini tidak. Seperti ini sementara. Lalu kita coba play. Oke, aman ya teman-teman. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan sebuah gambar. Kita pergi saja ke bagian common di bagian image view. Kita drag ke sini. Oh ya, untuk gambar sendiri teman-teman bisa mungkin cari di internet, lalu masukkan ke dalam bagian resource, yaitu drawable. Di sini saya sudah mempunyai gambarnya, logo. Jadi tinggal kita ambil saja widgetnya, drag and drop, dicari logonya, dan tekan OK. Seperti ini. Kita atur sedikit untuk ukurannya. Kita atur posisinya. Ini. Lalu mungkin kita akan coba menambahkan text view untuk bagian logonya sebagai pemberi nama. Mungkin kita pakai ini text view ini. Mungkin kita kasih nama mungkin healthcare. Atur ukurannya mungkin kita gunakan saja. Mungkin teman-teman ngerasa mungkin untuk fontnya mungkin kurang bagus, teman-teman bisa menggunakan sekarang kita akan mencoba untuk mengganti dari font tulisan kita, yaitu healthcare ini. Teman-teman untuk mencari fontnya, teman-teman cuma perlu mungkin ke
Google, cari namanya Google Font, masuk, lalu teman-teman hanya perlu cari fontnya. Mungkin saya akan menggunakan font ini saja. Kita pilih get font, download all. Sudah, kita ekstrak terlebih dahulu. Mana sih ya? Ini dia. Tapi sebelum itu kita akan membuat resource baru yang bernama untuk font. Akan kita gunakan khusus untuk font dengan cara kita pergi ke new di bagian resource, Android resource directory. Ini biasa digunakan untuk menyimpan beberapa resource yang kita perlukan, seperti mungkin kayak variable string, font, habis itu mungkin color. Berarti kita pilih resource type-nya. Di sini kita pilih font, lalu tekan OK saja. Sekarang sudah muncul file folder font baru. Sekarang teman-teman tinggal drag and drop font yang teman-teman inginkan. Seperti tadi. Ini kita ganti nama terlebih dahulu. Dan buat saja ke dalam section. Setelah itu teman-teman tinggal menggunakan perintah font family. Tinggal panggil lokasinya itu di resource font dan Roboto seperti ini. Ini untuk namanya sudah berganti ya teman-teman. Lalu mungkin kalau teman-teman lihat mungkin ini untuk warna button mungkin kurang sesuai ya dengan tema ininya. Kita bisa menggunakan perintah untuk mengganti warna dari komponen kita miliki menggunakan perintah tint seperti ini. Kita pergi ke button, kita buat tint. Oke, teman-teman ingin mengganti warna mungkin warna hitam mungkin tint. Atau mungkin biasanya sih ya untuk pemberian warna ataupun nilai warna kita menggunakan resource yang bernama values, yang dimana kita fokus ke dalam layout yang bernama colors di sini. Jadi di sini kita tinggal tambahkan aja warnanya, misal karena untuk tema kita mungkin ke arah kesehatan, mungkin warna cocok mungkin warna biru. Tambahkan warna blue. Teman-teman bisa memberikan kode warna langsung di sini, ataupun kita bisa menggunakan ini fitur dari Android Studio sendiri. Ini lalu kita tinggal panggil saja. Ingat ya teman-teman, yang kita panggil itu adalah nama dari file colors / baru dari nama nilainya, nama dari perintahnya. Gitu. Kita ganti sini warna blue, warna yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal sama. Oke, seperti ini. Setelah ini selesai, mungkin teman-teman bertanya mungkin cara untuk mungkin kita ingin berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Mungkin untuk itu kita bisa menambahkan sebuah button baru, yang dimana button ini kita gunakan untuk berpindah halaman. Kita tambahkan saja buttonnya.
ukurannya sedikit. Kita ganti warna dan teksnya seperti yang tadi. Oh ya, untuk teks juga sama. Kita kalau bisa kita simpan di sini ya, di restore string. Misal kita kasih nama buttonnya next misalnya. Sama kita kasih nama sini next. Masuk ini awal. Di halaman buttonnya, posisi button kita ganti, kita panggil ya string slash next. Oke. Kita ganti juga warnanya. Setelah itu kita akan atur di main activity-nya. Kita simpan dulu ya untuk nilai dari button next-nya. Oke, kenapa ya tadinya? Oke, karena kita ingin berpindah halaman ya, sehingga kita membutuhkan activity yang baru. Jadi teman-teman cukup tekan ke bagian ini, new content class file, new activity. Kita pilih yang empty activity. Oke, yang ini kita kasih namanya mungkin activity 2. Oke. Setelah itu kita akan membuat perintah yang dimana ketika kita menekan button next, maka kita akan mengarahkan ke hal activity yang kedua. Sehingga hal yang harus kita lakukan adalah kita harus men-set atau membuat variabel baru. Kita buat dengan nama file indah, mungkin misalnya intent. Print intent ini yang merupakan suatu perintah untuk melakukan perpindahan activity. Sini untuk parameter pertama kita buat this, yang mana di sini merujuk ke dari activity ini. Pertama berkata kayak dari activity ini ke activity yang berikutnya, sehingga di sini merujuk pada main activity sendiri, main activity yang pertama ini. Bisa parameter kedua itu dari targetnya, activity kita mau ke activity mana misalnya. Ini kita ingin ke activity 2. Kelas Java. Oke, seperti ini. Dan activity pindah. Ini adalah perintah untuk berpindah. Di mana start activity ini berarti di sini kita akan memulai activity yang bernilai dari pindah sendiri. Yang dimana pindah ini memiliki nilai dari intent activity 2. Sehingga kita akan membuat event listener next
titik unclick listener. Dan sehingga ketika kita menekan tombol next, maka kita akan langsung berpindah ke atau memulai activity yang kedua. Kita contohkan, kita tes. Oke, dapat teman-teman di sini sudah berhasil lah, sudah berganti ininya, sudah muncul. Kita coba tekan next. Lihat dia berpindah halaman. Di sini kosong karena kita belum ngisi apa-apa dari aktiviti kita yang kedua. Sekarang kita akan mencoba untuk mengirim nilai atau value ke dalam activity yang kedua ini. Jadi misal nih, kita ingin mengirim sebuah nilai dari activity pertama ke activity kedua. Kita dapat menggunakannya dengan cara seperti ini. Pertama kita buat dulu text view untuk menampilkan nilainya. Kita pergi ke activity yang kedua. Masih kosong guys ya. Kita tambahkan dulu text view-nya. Dulu ya. Coba asal aja terlebih dahulu ya. Sekarang kita buat itu terlebih dahulu. Kita atur mungkin ukurannya mungkin 50. Oke, cukup. Kita buat begini ya, ID-nya. Lalu sekarang kita akan setting. Pertama kita ubah dulu bagian main activity-nya. Karena di sini kita ingin mengirim sebuah nilai, maka kita akan men-set terlebih dahulu nilai apa yang kita kirim. Contoh seperti ini. Kita buat di sini indah titik put serang ini. Ini di sini terdapat dua parameter ya, namanya dan key-nya. Name, mungkin nama, mungkin apa yang kita kirim, mungkin misal mungkin healthcare seperti ini. Cukup perintah ini saja untuk activity pertama. Kalau untuk activity 2 kita akan setting seperti ini. Sama karena kita ingin menampilkan di sebuah text view, jadi kita akan memanggil terlebih dahulu text view-nya dengan cara seperti ini. Seperti biasa, tampil kita buat setelah itu kita akan membuat suatu variabel menampung nilai yang dikirim tadi. Mungkin kita tampung misalnya, tampung dengan bentar, get string extra ya, get string extra. Kita
kita masukkan apa nama dari key yang tadi kita buat. Misalnya tadi namanya name. Nah, seperti ini. Sehingga di sini kan kita akan mengirim put extra. Jadi ketika kita melakukan perpindahan intent, kita juga akan menambahkan atau menggunakan istilah put extra, atau kita menambahkan, kita akan membuat di dalam intent ini juga mengandung suatu key dan value juga yang kita kirimkan. Dan lalu di activity kedua kita akan menampil atau menerimanya ke dalam file tampung get string extra. Lalu untuk menampilkan di text view, kita tinggal seperti ini saja. Tampil titik Oke, cukup seperti ini saja. Sehingga untuk menampilkan nilai dari tampung sendiri, kita akan menampilkannya di dalam tampil seperti ini. Sekarang kita akan mencobanya. Kita tekan next dan muncul dia seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana cara kita membuat button untuk backnya? Misalnya kita ingin pergi kembali ke activity yang pertama, kita tinggal membuat seperti ini saja. Jadi biasa kita tambahkan dulu untuk buttonnya. Dan kita ingat terlebih dahulu ya nama ID-nya. Klik activity 2, kita panggil kembali untuk ID buttonnya. File ID button, apa nama dari itu tadi, button 4. Lalu kita seperti biasa kita buat add event listener. Oke, seperti ini. Jadi kita ingin kembali, kita cukup memanggil fungsi namanya finish. Karena di sini kita akan meng-cut atau menghancurkan activity yang sekarang ini sedang berlangsung. Bagi contoh kita coba terlebih dahulu. Coba next, come back. Oke, berhasil lah teman-teman. Sekarang mungkin kita coba agak memperbagus sedikit ya untuk tampilan apa nih, kita coba kasih border. Ini mana karena di sini karena border tidak ada secara default dimiliki sama Android Studio, maka kita akan membuat suatu resource baru. Di sini saya sudah membuat resource baru di bagian drawable dengan nama rounded background. Seperti ini bentuknya. Oke, kalau untuk teman-teman ingin menambahkan resource baru ini, cukup teman-teman tekan klik kanan drawable, new drawable resource file. Di sini
Ini saya berisikan kode layout untuk menampilkan background seperti ini. Sehingga ketika ingin memanggilnya, kita cukup seperti biasa. Di bagian misal nih, kita ingin memberikan border untuk constraint layoutnya. Jadi kita akan pergi ke komponen layoutnya. Sini kita, karena dia berbentuk background ya, kita pakai background. Lalu kita panggil nama dari resource-nya, variable background. Seperti ini. Kita lakukan hal sama untuk constraint yang kedua. Oke, sekarang kita coba. Oke, sudah agak lumayan bagus ya teman-teman. Sudah berhasil. Next dan button. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.